Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita belajar bersama pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu kajian pada ulumul hadis, yaitu kutubus sitah. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum kutubus sitah? Belum, Pak. Nomor 7 ini apa? Nomor 7 kita belum sampai situ, nomor 1 aja belum. Ngaco lu. Oke, baik. Di kutubus sitah itu adalah kitab-kitab hadis termasyhur yang ada di seluruh dunia ini. Nah, sebagai penunjang kajian hadis, jadi apa? Itu tadi para imam-imam besar mengarang kitab tadi kutubus sitah biar apa? Biar bisa dikaji pada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Oke, yang pertama ada Sahih Bukhari. Pengarangnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Nah, kitab ini tuh disusun selama 16 tahun, saudara-saudara. Nah, selama 16 tahun ini dikarang di Masjidil Haram, Mekah, dan diselesaikan di Masjid Nabawi Madinah. Jadi 3 tempat itu tuh apa ya? Jadi selama 16 tahun tuh berkelana dari Masjidil Haram, Mekah, terus akhirnya di Masjid Nabawi Madinah. Kesel toh. Terus menurut Imam Ibnu Salah dan Al-Nawawi, Imam Nawawi, kitab ini berisi 7.275 hadis. Banyak juga ya. Anda apa salah satunya? Enggak. Jadi Mbah Bukhari ini punya caranya tuh. Nah, tiap kali mau nulis hadis itu ya, kita Sahih Bukhari tadi, sebelumnya itu mesti beliau itu mandi dulu dan sholat istikharah. Biar apa? Biar lebih meyakinkan hatinya untuk hadis ini itu benar-benar sahih gitu loh. Nah, gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kedepannya mau ngarang kitab bisa di sini. Tidak. Kita lanjut kepada kitab yang kedua, namanya Kitab Sahih Muslim. Pengarangnya adalah Imam Muslim dengan nama lengkap Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nausaburi. Mbah Imam Muslim menghabiskan waktunya 15 tahun untuk menyusun kitab ini. Dan menurut Hajjaj Al-Khatib, Sahih Muslim menghimpun hadis sahih sebanyak 3.030 buah hadis tanpa pengulangan dan 10.000 buah hadis dengan pengulangan. Jadi totalnya ada berapa ini? Ya itulah, hitung sendiri ya. Hitung sendiri. 2, 3 banyak. Telulas. Banyak. 3. Oh, 13.000 ya. Oke, baik. Imam Muslim ini punya syarat-syarat tersendiri dalam periwayatan hadisnya dan nggak beda jauh sama yang syarat-syarat tadi Mbah Bukhari tadi ya. Oh ya lupa ya, Mbah Bukhari. Jadi Mbah Bukhari itu punya cara yang tersendiri, yaitu kriteria hadis sahih menurut Mbah Bukhari itu berikut. Periwayatnya harus seorang muslim jujur, berakal, sehat, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada, tidak mencampur adukan
hak yang batil. Terus ingatannya kuat, sehat panca indera, tidak suka ragu-ragu dan memiliki itikat baik dalam periwayatan hadis. Terus yang kedua itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Matanya tidak menyimpang dari ajaran agama yang benar dan tidak cacat secara akli maupun hati nurani. Keempat, perawi harus satu masa bertemu langsung atau bertatap muka dan mendengar langsung secara pasti dari gurunya. Ini kembali lagi kepada Mbah Imam. Menurut Ahmad bin Salamah dan Ibnu Salah, Sahih Muslim berisi 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 12.000 hadis dengan pengulangan. Selanjutnya yang ketiga, kitab Sunan Abu Dawud. Nah, jadi sedikit penjelasan ya. Jadi yang tadi kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim itu Sahih itu berarti bahasnya semua. Tasawuf, tauhid, fikih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, untuk kitab Sunan ini bahasnya tentang hukum-hukum syariat, kayak fikih, terus apa nih ya? Apa lagi? Ya itu ya. Nah, ya itu ya. Pengarangnya nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Sayyad bin Amr Al-Asdi As-Sijistani. Kitabnya disusun oleh beliau ketika di Tarsus, sebuah kota kecil di Irak selama 20 tahun. Oh, lebih lama ini, 20 tahun nih. Nah, Anda selama 20 tahun ngapain aja? Aku umurnya belum 20 tahun aku. Oh, kayak itu. Berarti dikandungkan ngapain aja? Nah, dari 500.000 buah hadis yang berhasil dikumpulkan, Imam Abu Dawud hanya mencantumkan 4.800 buah hadis dalam kitab Sunannya. Kitab Sunan An-Nasai. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar An-Nasai. Nah, kitab An-Nasai ini terbagi dua ya. Sekarang dua ya. Dua saja. Oke. Kan berdua. Ya, berdua. Kita tidak pernah sendiri. Sama Berteman. sama. Kita ada Allah. Oke. Kitab Sunan An-Nasai terbagi menjadi dua, Sunan Al-Kubra dan Sunan As-Sugra. Nah, Sunan As-Sugra disebut Sunan Al-Mujtaba atau Sunan pilihan karena kualitas hadis-hadis yang dimuat dalam sunannya, dalam kitabnya hanya hadis-hadis pilihan, reliable atau enggak valid dengan hukum-hukum syariat Islam gitu ya. Terus Imam An-Nasai ini meneliti kembali hadis-hadis yang ada pada kitab Sunan Al-Kubra. Hasilnya kitab tersebut menjadi ramping dan dinamakan Sunan As-Sugra. Nah, jadi dari Al-Kubra itu, jadi Al-Kubra itu banyak tuh. Nah, jadi diringkas menjadi As-Sugra. Jumlah hadisnya menurut Abu Zahra sebanyak 5.761 buah hadis. Sekarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Pengarangnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Lama ganggu. Salah satu karya besar At-Tirmidzi adalah kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab hadis karya beliau termasuk unik. Ada yang menyebutkan Al-Jami, lengkapnya Al-Jami At-Tirmidzi. Sekarang kitab Sunan Ibnu Majah. Pengarangnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Kaswiri. Kitab ini berisi sekitar 4.341 hadis yang dibagi ke dalam beberapa bab yang berhubungan dengan berbagai bidang hukum Islam seperti ibadah, muamalah, dan adab-adab sehari-hari. Nah, kitab ini menjadi salah satu pilar utama dalam studi hadis dan menjadi referensi penting dalam memahami ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu berapa tadi? 4.341 hadis. Terus yang berikut berapa nih? Ketujuh. Nah, ketujuh itu ada kitab Musnad. Katanya tadi 6 doang, Pak. Kok sampai 7 ini, Pak? Syar'ah, Cok. Hah? Kudu bisa ah. 9, Bos. 9. 9. Tis'ah. Tis'ah ya? Kudu Tis'ah. Oh ya, maaf tadi salah. Maaf. Salah. 9 ya tadi. Saya salah nyebut. Mbok dibenerke dari awal toh, Bos.
Tidak tahu apa. Tahu Pak, Aduh. katanya cuma 6 tadi Pak. 9 lah. 6. 9. Tiganya? Tiganya. Ya ini. Ya ini, Tiga. tiga ini. Tiga yang ini. Baik, kita musnad pengarangnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab musnad menurut peneliti para ulama, hadis yang ada sahih dan ada yang hasan atau yang dhaif. Jadi kitab musnad ini enggak termasuk dari sahih, sunan. Musnad itu bahas perawinya aja. Enggak bahas tentang enggak bahas tentang hadisnya secara kompleks gitu loh. Jadi katakanlah ada ini hadis ya, hadis ini pengarangnya jadi turun nanti jadi orang ini tuh meriwayatkan hadis apa jadi menyeluruh lah, tapi nggak masuk ke bagian dari sahih gitu. Maksud pendalaman itu ya Pak. Ini sahih enggak cuma perawinya aja gitu. Cuman ke perawinya aja. Kalau bahasa mudahnya gini, kitab musnad itu membahas yang jual, bukan apa yang dijual. Nah gitu. 8 al-muwatta. Nah ini yang unik nih, al-muwatta yang mengarang adalah Imam Malik. Nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harits bin Gaiman bin Husain bin Amr bin Al-Harits Al-Asbahi Al-Madani. Kitabnya berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa sahabat dan tabi'in. Kitab ini, hadis-hadis ini dinamakan Muwatta sebelum kitab tersebut disebarluaskan. Jadi kitab ini itu jauh ada sebelum Imam Bukhari. Metode yang dipakai adalah metode pembukaan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam fikih dan dengan mencantumkan hadis-hadis yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan marfu. Marfu itu artinya apa ya? Marfu. Hadis marfu. Dan yang bersumber dari sahabat Nabi SAW yang disebut dengan mauquf atau mauquf itu apa ya? Ya mauquf itu dari sahabat, kalau marfu itu dari Nabi. Oh ya, baik. Atau yang berasal dari tabi'in ya. Yang disebut maqtu. Gitu ya? Ya oke, siap. Oke, yang terakhir, kitab Sunan Ad-Darimi. Nah, pengarangnya Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadli bin Bahram bin Abdus Hamad At-Tamimi As-Samarkandi Ad-Darimi. Bagian terbesar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis marfu. Namun ada kalanya Ad-Darimi mengemukakan atsar atau hadis dari sahabat maupun tabi'in. Kitab karya Al-Darimi memiliki penyusunan yang baik yang terangkai dalam 3.367 buah hadis, ratusan bab dan 24 kitab. Banyak juga ya 24 kitab. Dalam penyusunan kitab tersebut Ad-Darimi hanya mengemukakan dua hadis atau 3 hadis saja dalam satu bab. Jadi satu bab ini cuma ada berapa itu ya? Ya berapa hadis gitu ya. Nah, jadi makanya terbagi menjadi 24 kitab itu biar apa ya? Biar lebih mudah untuk dalam pengkajiannya gitu. Oke, itu gambaran tentang kutubus apa tadi? Oke, semoga apa yang telah kita pelajari bersama pada hari ini bisa menjadi berkah pada kalian semua. Dan saya memohon maaf bila ada salah kata, salah persepsi, salah pemahaman dan salah lain-lainnya. Itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.